Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, pengurus Masjid Jami Al-Huda yang saya hormati, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, di pagi hari setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, waktu yang paling didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mendapatkan keberkahan. Rasulullah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Setiap orang yang menghormati pagi hari ini dengan beribadah dan beramal soleh, itu didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan keberkahan. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, tanpa terasa kita sekarang sudah hampir memasuki bagian akhir di bulan Rajab, satu bulan yang di dalamnya ada peristiwa besar di masa lalu yang tentu Bapak Ibu semua sudah mengetahuinya, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa ini sangat agung, dibuka di dalam Al-Quran dengan kata-kata tasbih. Makanya surah Al-Isra itu di dalam Al-Quran dikatakan oleh para ulama sebagai surah Al-Musabbihat, surah-surah yang dibuka dengan kata-kata tasbih. Al-Quran itu membuka beberapa surah dengan tasbih, baik menggunakan fi'il madhi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, atau menggunakan fi'il mudhari', yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, atau menggunakan fi'il amr, sabbihisma rabbikal a'la, dan kemudian ada yang menggunakan masdar subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalau kita melihat Bapak dan Ibu sekalian dari aspek ilmu nahwu dan ilmu sharaf misalnya, ada yang unik dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini. Kalau tadi saya katakan ada surah yang dibuka oleh Allah dengan tasbih tapi menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu kalau belajar bahasa Arab itu menunjukkan waktu terjadinya itu di masa lalu. Jadi kalau kata-katanya itu menggunakan sabbah, itu artinya telah bertasbih. Bertasbihnya kapan? Dulu. Kalau menggunakan fi'il mudhari, itu ada dimensi waktu sekarang dan di masa yang akan datang. Kalau kata-katanya yusabbihu, artinya dia sedang bertasbih atau dia akan bertasbih. Kalau menggunakan fi'il amr, itu bunyinya sabbih, itu artinya perintah untuk mewujudkan tasbih. Tentunya namanya perintah dari sesuatu yang belum ada diwujudkan tentu di masa yang akan datang. Ini namanya dari dimensi waktu. Semua fi'il dalam bahasa Arab itu menunjukkan kepada waktu. Yang kedua, semua fi'il dalam bahasa Arab kalau kita ngaji itu butuh yang namanya fa'il. Fa'il itu subjek, pelaku. Kalau sudah ada pelakunya, maka fi'il ini butuh yang namanya objek, apa yang akan dilakukan. Tetapi untuk peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Allah memilihkan di dalam Al-Quran menggunakan
subhana, itu kata ilmu syaraf namanya masdar. Masdar ini dalam bahasa Arab itu terbebas dari waktu, dia tidak terkait dengan subjek dan dia juga tidak terkait dengan objek. Seolah-olah Allah ingin mengatakan yang akan saya sebutkan setelah tasbih ini adalah peristiwa yang besar, peristiwa yang akan mendatangkan hikmah yang bisa memberi pelajaran kepada manusia sepanjang masa, tidak terkait apakah orang yang belajar Isra Mi'raj itu seorang nabi, nanti seorang rasul, seorang pedagang, seorang kiai, siapapun yang mau mendekat kepada Allah dengan mempelajari hikmah al-Isra wal Mi'raj, maka dia nanti akan mendapatkan kunci kesuksesan di dalam hidup. Bapak Ibu sekalian, kita ini sendiri kalau peristiwa Isra Mi'raj itu selalu berpikir bagaimana si Nabi bisa diisrakan. Ya kan kita sering cerita itu, kadang-kadang orang itu ribut, burung itu bentuknya kayak apa? Sampai kadang-kadang ada orang yang melukiskan burung itu, kalau buat saya itu istana drama gitu. Ya digambarkan kepalanya perempuan cakep, tapi badannya kuda. Saya kalau nemu cewek gitu di mana pun nggak tahu. Biar kepalanya cakep kayak apa, badannya kuda, ngeri gitu. Kan badannya kuda, ada orang lagi kan kalau dari belakang kayak sapi, begitu nengok sapi putih, ngeri, dari belakang kayak sapi. Oh cakep nih, kayaknya si sapi. Begitu nengok jadi sapi putih, takut gitu. Apalagi kalau kepalanya perempuan, badannya kayak kuda, itu dikasih menggambarkan sebagai yang kayak begitu. Itu bukan tujuan Allah mengisrakan Rasulullah. Kalau cuma pergi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dalam waktu yang cepat pakai Allah, itu kan sudah tidak usah dipikirin. Oh, saya semalam kemarin itu ada di ujungnya Kalimantan Utara. Penerbangannya cuma satu. Begitu sudah sampai ke bandara, tidak bisa mendarat karena awannya itu rendah, pilotnya takut. Maka balik ke Balikpapan. Saya tanya, kalau nanti tidak bisa mendarat, apa saya naik mobil saja? Jangan Pak, kalau naik mobil 16 jam. Karena jalannya kan hancur, muter-muter lewat bukit, lewat pertambangan. Kalau naik pesawat, cuma 40 menit ya. Pesawat dengan mobil itu sudah bisa membedakan apa yang harus ditempuh oleh mobil 16 jam itu bisa ditempuh oleh kapal terbang hanya dalam waktu 40 menit. Apalagi kalau bicara Allah, apa yang dikerjakan manusia berabad-abad itu kalau sudah urusan dengan Allah tinggal fayakun, itu tidak utama. Di Bapak kalau Isra Mi'raj itu tidak usah mikir, itu Nabi keluar dari alam fisika metafisika, itu baju astronomiknya kayak apa ya? Kan begitu kan kita mikir. Itu kecepatannya blok kayak apanya. Nabi itu bagian Daus. Itu sudah urusan siapa itu? Allah. Tapi pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikasih penghormatan oleh Allah, dikasih karunia oleh Allah yang tidak pernah Allah berikan kepada makhluknya siapapun dia? Tidak kepada malaikat, tidak kepada nabi, tidak kepada rasul. Itu cuma Rasulullah. Kalau yang lain itu dikasih sama Allah. Nabi Ibrahim dikasih sama Allah, enggak mempan dibakar. Nabi Musa sama Allah dikasih tongkat. Tongkatnya itu juga mukjizat sama. Kalau kita lihat penghormatan Allah sama semua nabi itu sama. Kalau Nabi ini dikasih mukjizat yang mengagumkan, Nabi itu juga dikasih mukjizat yang mengagumkan. Tapi ada satu yang tidak pernah dikasih sama Allah, sama semua Nabi. Apa itu? Ya peristiwa Mi'raj ila Sidratil Muntaha ini. Jangankan Nabi, jangankan Rasul, maka Jibril tidak ikut. Bapak tahu kan ceritanya
sampai Sidratil Muntaha, malaikat Jibril bilang, saya tidak ikut Muhammad. Kenapa? Tiketnya cuma satu. Lo kalau beli tiket nggak bisa. Tiket ini tidak dijual bebas. Ini hanya untuk hamba Allah satu-satunya yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu istimewa betul. Dan Nabi dan Rasul, malaikat sesuci apapun itu bisa bertemu ila hadratir rahman di Sidratil Muntaha. Makanya kata Rasulullah, Nabi begitu sampai ke sana, itu kan malah ainul ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar fi qalbil bashar. Itu tidak bisa dilukiskan keindahan itu dengan imajinasi mata manusia. Tidak bisa digambarkan keindahannya dengan imajinasi apa yang pernah terdengar dari keindahan. Tidak bisa bahkan dibayangkan oleh hati sekalipun. Itu karunia yang paling indah. Tapi kalau kita baca ayat Quran ini, Nabi pada puncak ketinggiannya, Nabi itu pada puncak makom tertingginya, itu ayatnya unik. Allah menulisnya Subhanalladzi asra bi abdihi. Ini seandainya Quran boleh diganti diksi mufradat kata yang seakar. Kalau bahasa ini boleh tanpa merubah makna, bisa aja. Kenapa tidak memanggil nama Nabi dengan namanya? Kenapa enggak Subhanalladzi asra bi Muhammad? Kenapa kok enggak Subhanalladzi asra bi Nabi? Kenapa kok enggak Subhanalladzi asra bi Rasul? Padahal tiga nama itu biasa Allah gunakan untuk menyebut Rasulullah di dalam Al-Quran. Coba Bapak lihat, Nabi kalau disebut di ayat lain itu pakai namanya. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Itu disebut nama. Pangkat jabatannya itu Allah sebut. Ya ayyuhan Nabi hablil mu'minina al-kitab. Itu Nabi disebut Nabi. Nabi disebut Rasul. Ya ayyuhar Rasul balligh ma ursila ilaika min rabbika. Itu disebut Rasul. Kenapa waktu Nabi paling tinggi ini itu kok nggak dikatakan Subhanalladzi asra bi Rasul? Kenapa kok nggak Subhanalladzi asra bi Nabi? Kenapa kok nggak Subhanalladzi asra bi Rasul? Kenapa kok harus Subhanalladzi asra bi abdihi? Ini yang penting kita sadari hari ini. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa puncak prestasi setiap manusia itu bukan kalau santri jadi kiai, kalau pedagang jadi konglomerat, kalau ketua partai jadi presiden. Bukan itu puncak prestasi. Kan puncak prestasi kita ini. Kalau rajin berjamaah di masjid, itu lama-lama pengen jadi ketua masjid biasanya. Nanti softnya itu di depan, ya kan? Mulai deh tuh, nanya-nanya nih, ya, ngorek-ngorek. Itu tandanya. Gua kayaknya udah berjamaah di masjid Al-Huda di 10 tahun. Masa iya nggak diangkat jadi apa itu? Pengurus. Diajar, masuk tuh biasanya. Pangkatnya nunggu dia, ngurusin beduk, pelan-pelan itu, ya. Nanti lama-lama jadi ketua apa itu? Masjid. Ditanya, kenapa kok bisa jadi ketua masjid? Karena gue udah masih 20 tahun. Ya. Setelah 20 tahun, seolah-olah karirnya di masjid jadi ketua masjid. Di sini banyak santri. Setiap santri itu merasa pada puncak karirnya kayak jadinya. Begitu buka kitab, jamaahnya banyak, ngaji kemana-mana, itu seolah-olah alhamdulillah saya sampai pada prestasi saya. Dulu saya disekolahkan oleh bapak saya ngaji di pesantren supaya jadi ya, masuk partai kita. Mulai dari ngambuan kaos, ya kan? Biasanya itu ya, ngambuan kaos, bagi-bagi sembako ke rumah-rumah orang. Biasanya itu ya, 10 tahun yang lalu. Sekarang Alek biasanya, ya kan? Nah, setelahnya Alek, gabi, nanti biasanya di ketua partai. Kalau sudah jadi ketua partai, itu cita-citanya mesti jadi apa ini? Karir politik itu
presiden, semua wali kota pengen jadi gubernur pengen jadi presiden, kan begitu kan? Presiden pengen 100 periode, itu prestasi orang. Begitu itu semua orang begitu. Ya, Bapak tahu kan ada pedagang kecil di pasar, apa kita lihat? Ini pedagang terbesar ini kok pasti begitu. Tapi Quran itu tidak sama. Cita-cita santri itu bukan jadi kiai. Kamu ngaji kita, pintar kayak apapun, jadi kiai belum tentu kamu sesuatu. Dan belum tentu kamu bersama dengan Allah. Tapi puncak prestasi orang itu, kapan dia dianggap berprestasi, kapan dia dianggap sukses, kalau dia bisa subhanalladzi asra bi'abdi, saya isrokan Muhammad ini, saya mi'rajkan Rasul ini, itu bukan karena namanya Muhammad. Terus kan banyak Pak, orang namanya cakep, orang boleh cakep. Iya, kan sekarang banyak Pak, ya, jabatan nggak sesuai dengan kelakuan, ya, nama nggak sesuai dengan harapan, banyak. Ada orang namanya Abdul Hamid, dia paling ngomel, ini kan nggak sesuai dengan nama. Ada perempuan namanya Khadijah, itu luar biasa, itu nggak sesuai dengan nama. Ada orang jabatannya petugas keamanan, sekarang diamankan, itu orang sambo. Orang sambo itu kan polisi, ya, petugasnya mengamankan, sekarang diamankan. Ada hakim dihakimi, ada hakim dihakimi. Ini kalau kita lihat, itu kan kehilangan substansi. Kata Allah, bukan karena namanya Muhammad, bukan saya Isra Mi'raj, itu bukan karena Nabi, bukan karena Rasul, tapi saya angkat derajatnya ini, itu karena penghambaannya kepada Allah. Ya. Maka Bapak, ya, kalau kita bisa menjadi hamba Allah, itu kita akan mendapatkan Isra dan Mi'raj seperti Rasulullah, tetapi tentu dalam bentuk visi lahiriah yang berbeda. Coba lihat, Nabi itu diisrokan dan dinimatkan sama Allah, itu kan sebetulnya rentetan peristiwanya itu manusiawi dan logik banget. Nabi Muhammad itu kenapa diisrokan dan dinimatkan tahun itu? Itu kalau kita lihat sejarah hidup Nabi, itu sama kok dengan semua sejarah orang soleh. Kalau kamu seperti itu dalam hidupnya, ya ujungnya sama kok, Isra dan Mi'raj kayak Rasul. Apa yang ingin saya katakan? Nabi waktu Isra wal Mi'raj itu kan terjadi setelah tahun yang disebut di dalam sejarah namanya Amul Husni, tahun penuh kesedihan. Jadi tahun kesedihan itu, ya, itu oleh Allah Nabi Muhammad ketika dakwah itu dibuat sangat-sangat manusiawi. Nabi itu dakwah sebetulnya kan utusan Allah. Kalau Allah mau kun fayakun, itu beres. Tapi Rasulullah itu dakwahnya dibuat sangat manusiawi. Semua yang dikerjakan oleh Rasulullah itu masuk akal manusia, agar nanti manusia itu bisa mencontoh dan meneladani Rasulullah. Nabi berdakwah walaupun utusan Allah, tapi Nabi itu punya dua pendukung utama. Kata orang sekarang itu ya, orang dakwah itu harus punya pendukung yang hebat. Pendukung Nabi yang pertama itu istrinya sendiri, yang namanya Sayyidatuna Khadijah. Khadijah itu dukung Nabi pakai apa? Pakai duit. Makanya saya kalau masuk masjid itu bisa paham. Ini masjid ada Sayyidah Khadijah. Ini masjid ada Sayyidah Khadijah kan enggak? Itu paham Pak. Ya, nih kayak masjid ini, saya yakin ada Sayyidah Khadijah. Pertama, mic-nya nggak cakep Pak. Ini yang ceramah ini sampai turun, kayaknya nggak berhenti. Mic-nya enak, kita ngomong pelan, suaranya kencang. Ada mic yang disadarin. Panitianya itu tentang zuhud, tentang fuqara wal masakin. Itu soal apa ini sawahnya? Itu bukan sawah kita. Sawah yang diperekor dari zaman dulu tuh, dipasang di pojok-pojok. Saya pikir sama, kita nggak pakai sepeda. Kita ngomong kayak beda miknya. Kenapa? Ya karena di masjid itu isinya sahabat Nabi Bilal semua. Dan ada Khadijah, dan ada
Sayyidina Abu Bakar. Nabi itu mendukung. Siapa? Sayyidah Khadijah. Nabi tidak pernah kesulitan uang dana untuk dakwah karena istrinya ini luar biasa. Oh, ibu-ibu, Sayyidah Khadijah itu merubah aturan yang dibuat oleh ibu-ibu berabad-abad. Ibu-ibu ini punya aturan, uang suami, uang istri. Tapi uang istri, uang istri. Ya. Suami istri harus tahu uang suami, tapi suami kadang-kadang nggak boleh tahu atau nggak tahu uang istri. Saya dulu punya kawan saya itu bangga sama saya, bilang sama saya, alhamdulillah dulu bini saya nggak tahu duit, masalah iya, nggak tahu tuh dulu bini saya itu urusan duit, dia nggak tahu bank, nggak tahu apa, bagus itu ya. Satu hari istrinya mau kasih tahu itu tuh senyum-senyum. Satu hari saya ketemu dengan istrinya di bank, bagaimana dulu? Senyum, masya Allah, hebat istrinya. Katanya tidak pernah ke bank, tidak punya ATM, tahu ya, setor tahunan, uangnya banyak. Begitu balik lihat saya, Bu, jangan suami saya, masya Allah, hebat. Jadi itu perempuan punya rekening di bank, duitnya banyak, suaminya udah tahu. Tapi duit suami, biar udah kata dia di dalam celana, ketemu bang, ya kan? Udah diumpetin uang cadangan. Tahu ini uang apes, gimana apes? Udah diumpetin. Kau itu sama KPK, itu perempuan dari sendiri dari itu aja. Karena kewajiban yang kasih nafkah itu siapa? Laki. Tapi Sayyidah Khadijah kalau punya apa-apa, itu langsung dikasih tahu. Kata Khadijah, Nabi, ini saya punya tanah di mana? Di Madura, 5 hektar. Ini sertifikatnya, ini surat kuasanya. Kalau mau dijual oleh suatu tanpa perlu izin sama Sayyidah Khadijah. Ini ATM BSI, ini ATM Mandiri, ini ATM BCA, ini PIN-nya. Nabi mau tarik kapan saja boleh. Itu Sayyidah Khadijah. Maka Nabi berbuat itu tidak pernah mikirin duit, karena ada yang mikirin. Ya kan? Maka Nabi Rasulullah itu dakwah kemana-mana. Itu secara lahiriah pulang ke rumah itu tercukupi secara materi oleh istrinya yang bukan cuma kaya harta tapi kaya hati. Nggak ada. Terus kalau dia ngomong, tapi jangan lupa ya, lu datang dulu sini modal kolor doang, ya. Tuh kalau dia Depok tuh, nggak ada sopan santunnya kalau suaminya. Itu nggak pernah dulu. Kata Khadijah, cinta saya kepada Rasulullah itu seluruh. Maka bukan cuma saya yang untuk Nabi, semua yang saya miliki itu saya serahkan kepada Rasulullah sebagai bukti kecintaan saya kepada Rasulullah. Ini istri yang luar biasa, satu Pak. Yang kedua pamannya, namanya siapa itu? Abu Talib. Ini backingnya Pak. Ya, pamannya itu orang yang paling berwibawa di Mekah. Maka orang Semekah itu gak ada yang berani nyakitin fisiknya Rasulullah. Kenapa? Takut sama pamannya. Ya, kita kalau punya backing hebat Pak, urusan gampang banget. Ya, saya masih kecil itu nakal menjadi ustaz, ya kan? Itu kan tinggal di Senopati, di depan pesantren itu kan rumahnya wakil presiden Soekarno Pak, ya, ketua umum Golkar, Wapres Soekarno itu nomor 44, pesantren nomor 35. Saya dulu bisa diukur itu masih SD, ini masih SD kelas 6. Saya tuh bawa mobil kemana-mana karena badan saya besar tinggi. Tapi polisi tahu ini masih anak-anak, casingnya doang gede, ya, casingnya gede tapi anak-anak. Ketika saya menganggap, saya pernah menganggap Pak, depan istana. Jadi lampu merah itu, saya ngeremnya terlambat. Ya, itu bannya sudah kita tahu 88 tahun segitu lah. Ya. Saya masih belum punya KTP. Diberhentikan dulu sih. Diceramain Pak. Hati itu pasti masih kecil. Cuma baru muncul lagi panjang-panjang. Saya masih nakal. Saya cabut kunci mobil sama STNK. Saya bilang sama polisi tadi, Pak, saya nggak ada waktu demi
sama Bapak. Ini kunci STNK, saya kasih tahu Bapak ya. Entar kalau udah selesai urusan antar ke Jalan Senopati nomor 44. Itu Pak Wapres sudah ngomong. Zaman Orde Baru. Bapak tahu kan? Orde Baru mah Golkar fa'alun lima ini. Apa yang dia mau kejadian. Orang Depok mesti tahu lah ya dulu. Pemilu sekarang cakep Pak. Zaman dulu pemilu 5 tahun sebelum pemilu itu suaranya udah ketahuan Golkar Depok. Panitianya Golkar, saksinya Golkar, semuanya Golkar. Coba-coba P3 menang, kagak di aspal udah. Masih inget nggak? Kalau saya kita masuk kesalahan, kagak ada listrik. Ini P3 menang. Nggak begitu Pak. Ini zaman itu kekuasaan luar biasa. Saya mau mesti Pak antren di Jalan Senopati 44. Itu saya keluar. Oh sudah itu. Jangan gitu dong deh. Dibalikin Pak. Ya untung muka saya itu muka bersih lah Pak ya. Masih percaya kalau ini ponakannya Wapres gitu kan. Kalau saya suka main layangan bawa matahari ya percaya juga ya polisi. Itu dibalikin Pak. Ya udah diganti dia. Itu saya ditutup sama polisi. Dibukain pintu mobil Pak. Itu gara-gara nyebut belum Wapresnya. Rumahnya. Baru rumahnya itu Pak. Itu betapa dahsyat yang namanya wibawa. Itulah yang selama ini melindungi fisik seorang Rasulullah di kota Mekah. Orang kafir Quraisy itu benci luar biasa sama Nabi, tapi tidak berani nyentuh. Kenapa? Pamannya berwibawa. Itu juga sering begitu kan? Lo berani nggak nyalain dia? Berani. Cuma babenya kalau marah, kan begitu kan? Nah, yang seperti itu dibuat sama manusiawi maksudnya dalam beragama, bahwa dalam hidup itu memang betul semuanya itu yang tawakal Allah, tapi hidup itu wabtahu ilaihi wasilah, dia butuh yang namanya wasilah dan tawassul. Makanya kita ahlu sunnah itu sering ibadah pakai tawassul, karena memang sunnahnya tradisi itu tuh tawassul. Kalau sudah wasilahnya benar, maka urusannya benar. Maka Rasulullah itu wasilahnya dalam dakwah itu 2 orang ini. Itu yang mengamankan Rasulullah ketika Rasulullah sedang apa itu? Berdakwah. Tahun itu dua-duanya meninggal. Sayyidah Khadijah wafat, Abu Thalib wafat. Kata orang Mekah, ini kesempatan. Sekarang saatnya, gitu. Saatnya ngapain Rasulullah? Kita muslim. Nabi itu begitu Abu Muslim kan muslim dari Mekah. Siapa yang muslim? Nabi Muhammad. Yang kedua siapa? Bani Hashim. Yang ketiga siapa? Semua yang ikut Rasul. Itu diundang kok. Secara sosial tidak boleh ada pola interaksi apapun. Ini yang udah janjian nikahan Pak, batal ya. Cintaku terhalang oleh agama waktu itu. Itu. Kenapa? Karena kamu beda pemilu. Sayyidina Abu Bakar itu kaya, masuk toko dan bisa mau dia Abu Bakar dan bisa kami tidak berjual kepada pengikutnya Muhammad walaupun duitnya banyak dan celaka. Itu yang terjadi. Nabi diusir, pintu Mekah semuanya ditutup sama orang lain. Saat itu Allah katakan kepada Nabi Muhammad, kalau engkau hamba saya, Rasul sudah membuktikan bahwa Nabi itu hamba Allah. Kalau kita belum tentu. Rasulullah itu hamba Allah. Buktinya apa? Dakwahnya terlihat. Nabi itu pertama kali tampil di Mekah, itu kan sama orang kafir dibujuk supaya berhenti berdakwah. Bapak tahu kan cerita ini? Abu Sufyan kan datang ke rumahnya Abu Thalib, bilang sama Abu Thalib, Abu Thalib, tanya sama ponakan Muhammad, ngapain sih melarang berzinahan? Mengapa sih melarang minuman keras? Mengapa sih kok mengatakan Allah itu Maha Esa sementara Tuhan kami itu adalah Tuhan yang sesat? Kata Abu Thalib, trauma Pak Abu Sufyan, sudah nggak usah dakwah kayak gitu. Tanya sama ponakan, ingkar yuri malam. Kalau Muhammad ponakanmu mau duit, jangan kalah malam. Kami kumpulkan semua harta yang ada di Mekah, kasih kepada ponakanmu, berhenti dakwah. Untung Rasulullah yang begitu. Coba Muhammad Faiz bukan Islam.
tukang rokok. Kalau habis ceramah, amplopnya dihitung. Ada nggak penceramah yang mengaku itu amplop? Bahkan penceramah akhir zaman kayak sekarang itu aneh lagi, Pak. Diundang, itu harus ada DP-nya. Masya Allah, udah mahal ini. Pakai DP, ada DP, mau datang. Nggak ada DP, ya Pak, nggak janji. Berarti yang dicari dakwahnya paginya. Nah, yang dicari dakwahnya mafulusnya. Pasti begitu. Ada kan? Kalau udah kaya, undangan gak datang. Kenapa Kiai? Mana katanya dengan jauh sama paling cuma sekian ratus ribu. Ini kan gua mancing di rumah kalian. Berarti yang dicari apa itu? Itu harus kita tahu. Ingkar itu mulkam itu berdasarkan kalau mau jadi presiden sekarang langsung jadi ibarat pemilu sekarang langsung menang satu putaran 100%. Menang satu putaran 100%. Gak pakai kampanye, gak pakai tim sukses, kata usulnya kalau Muhammad cuma kepengen jadi presiden di Mekah sekarang jadi presiden. Coba bayangin. Yang terakhir harta tahta wanita ikan yang dibujawanya. Kalau mau istri yang kayak apa? Mau casing Samsung, iPhone, ya kan? Semua dibawa sama usulnya. Semua juga. Semua perempuan Mekah yang cakep saya kasih sama Muhammad. Lihat, Nabi tegas kan? Nabi tidak bukan cuma itu. Ada yang lebih penting dari ini. Yang ini sekarang hilang dari diri kita apa? Nabi itu dakwah itu betul-betul karena Allah. Bapak tahu kan, Nabi itu sebelum hijrah ke Madinah itu kepengen hijrah ke Taif. Nabi itu berangkat orang-orang yang pernah umroh sekarang, ya itu dia ziarah ke Taif. Ya, Taif itu di gunung dingin. Rasulullah itu manusia itu waktu dakwah di Mekah itu ditolak, dimusuhi. Rasulullah itu pikiran, saya pindah ke Taif, Bani Sakif. Kenapa? Gunung adem. Orang gunung kan adem, Pak. Beda orang kota, coba orang Depok. Senggolan sedikit motornya lama diomongnya. Kagak lecet itu, timbang ya sedikit doang. Itu ributnya orang kota itu gampang emosinya keren. Dengan suasananya panas kan? Panas, udaranya panas, ekonominya panas, politiknya panas. Orang di Depok ini, timbang ribut 01, 02, 03, kadang-kadang jamaah berpisah. Biasanya apa lu? Agak beda-beda yang apa? Timbang beda-beda itu di sholat mereka. Ini namanya ngantuk. Saya alhamdulillah ya, sebulan ini hampir jalan ke seluruh Indonesia. Itu enak banget Pak orang kampung. Hidup itu adem. 01 sama 02 aku. Dia cerita, Pak, dulu ini orang musuh saya Pak. Dia dulu dukung Prabowo, saya dukung Jokowi. Waktu 2019. Sekarang udah damai. Ya, orang kampung itu adem. Orang tuh kalau nggak banyak duitnya, itu adem. Tapi kalau banyak duitnya, banyak kerjanya yang nggak adem. Oke Bapak lihat, ya, mandor sama mandor itu sudah berantem Pak. Tapi saya di pesantren itu kan ada bangunan. Itu kuli bangunan yang kerja di pesantren saya. Itu kadang-kadang pakai kaos beda-beda Pak. Namanya dikasih, namanya dikasih kuli saya orang kerja. Masa perang ini, saya perhatiin tuh, ini ada 3 kuli. Itu baju pakainya beda-beda Pak. Tapi kerjasama bangun pesantren. Baju pakainya itu boleh beda. Tapi ayo kita bangun Indonesia bersama-sama. Itu kenapa? Karena dia punya adem. Gak ada kita yang mau DPR, ya kan? Gak ada. Yang ribut itu orang kota. Yang orang biasa itu adem. Ya, anaknya macul, foto belakangnya Anies. Bapaknya bawa traktor yang dari kebo mau tanah itu pakai kaos gambarnya ganjang. Aduh, tenang. Sama-sama bajak sawah, sama-sama berkeringat, nanti sama-sama makan. Aduh, kenapa? Yang dibikin sawah. Kalau kita ini kan pikirannya macam-macam, maka kata Rasul, hijrah ke Taif. Orang kampung itu mungkin lebih adem, lebih tenang, camatan ketenangannya. Tapi kan di luar ekspektasi Nabi. Nabi sampai di Taif,
Itu Nabi baru pertama kali ke sana, itu sudah mendapatkan sambutan yang lebih dahsyat dari kejahatan orang Quraisy di Mekah. Nabi dilempari batu, dikejar-kejar sampai terluka. Bayangin, lihat Nabi terluka, itu yang tidak sabar itu malaikat Jibril. Nabi nya tak apa, Nabi itu ngelus darahnya sambil doa. Ini kiai sekarang, sama jurkam sekarang ini gak ada ya Nabi. Gak ada. Nabi darah sedangnya keluar. Dalam riwayat atau gerahnya kena, dalamnya bibirnya pecah. Ini darahnya lebih. Yang penting pakai perban Pak. Kan gak ada apotek waktu itu. Nabi dengan tangannya ngomong, Allahumma ghfirli qaumi. Allah, kamu rahmati mereka. Itu Nabi. Jibrilnya tidak paham. Tolong bawa malaikat urusan PPR yang banyak menangani infrastruktur ini, ya kan? Kata Jibril, Muhammad udah kebangetan dari sakit. Kata Nabi, emang mau diapain Jibril? Kita angkat gunung Sarab, gunung Gede, Palawo, Tupai, Margonda. Finish Pak. Kalau itu gunung jangan semuanya satu aja. Ya? Gunung Sarab tidak Andosidi udah. Ya nggak usah nunggu Dajjal turun udah terjadi kiamat. Itu dahsyat. Kata malaikat, saya bawa malaikat. Saya suruh kedua malaikat ini ngangkat dua gunung besar. Kalau bapak nanti ke Taif, bapak yang suka naik apa itu, para layang itu, sampai ada gunung. Yang gunung itu dulu yang ditawarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk diapakan? Diangkat dan dibalik. Itu tradisi. Semua orang yang membangkang Nabi zaman dahulu habis kecuali Rasulullah. Korun melawan Nabi Musa, melawan Allah. Itu kalau balik wafasaf Nabi wa bidarihi al yang di atas dan di bawah. Makanya dari semenjak itu orang tiap perlu duit di dalam tanah itu disebut harta karun. Bapak dibangun di Depok, korek-korek, ya kan, buat apa itu fondasi. Tahu-tahu nemu emas, seember, disebut temu harta siapa? Harta karun. Tapi korun dalam sejarah kagak pernah ke Depok. Gak pernah ada korun yang bunyikan hartanya di Depok, gak ada. Tapi semua harta dalam tanah disebut harta karena kekayaan korun luar biasa. Itu Allah kata Jibril, saya mau melihat kepada apa yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Bukankah Fir'aun ketika pada puncak pembangkangannya kepada Nabi Musa, Allah tenggelamkan dengan semua Bani Israel, dengan semua orang Mesir yang mau menyakiti Bani Israel pada masa itu, ditenggelamkan oleh Allah di dalam laut. Itu yang terjadi ketika kaumnya Nabi Lut membantah, maka Allah turunkan apa itu? Hujan batu dari langit. Sekarang Muhammad, saya akan turunkan ini kepada Bani Sakif. Apa kata Nabi? Jangan. Kenapa jangan Muhammad? Fa'innahum qaumi. Sekalipun itu orang kafir kepada saya, sekalipun orang itu menentang agama saya, sekalipun orang itu melukai saya, tapi saya tidak pernah lupa Jibril. Walaupun mereka tidak seakidah, tidak sekeyakinan dengan saya, fa'innahum qaumi. Mereka tetap saudara saya, sebangsa, searah dan setanah air. Kalau bukan hari ini, siapa tahu besok mereka akan dapat hidayah. Kalau bukan mereka, siapa tahu nanti anak keturunannya. Jangan hakimi mereka dengan kerusakan hari ini di Jordan. Itu tidak ada kebencian, Pak. Maka kalau sudah tidak ada kebencian, hati itu bersih. Kata Allah, ikhlas sama Allah, Islam itu apa? Kalau kamu sudah serius meniatkan hidup matimu seperti dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Allah, tutup pintu dunia di Mekah, musuhi Muhammad dengan segala cara yang bisa kau hancurkan Muhammad itu. Lawan Muhammad dengan semua potensi kekuatan yang ada di Mekah. Tutup pintu dunia untuk Muhammad. Kalau Muhammad itu hamba saya, akan saya bukakan pintu langit. Itu kunci hidup. Jadi kalau Bapak kemana-mana merasa ditutup dan tidak dibuka jalannya oleh Allah, itu kata guru saya dulu, adanya
ada niatan yang tidak bersih di dalam hati kita yang belum membersihkan itu khalisan lillahi. Maka bapak-bapak, kalau punya cita-cita apa-apa, itu kaitkan dengan Allah, bukan dengan syahwat ambisi dan juga bukan dengan kebencian kepada siapapun. Kalau hati kita bersih, kata Ibnu Athaillah di dalam hikamnya itu, maka qafamantlamu anta tolibuhu birobika wala tayassara matlamun anta tolibuhu binafsika. Kalau kamu mencapai, kalau kamu berjalan dalam cita-cita untuk Allah, maka tidak ada apapun dan siapapun yang bisa menghalangi jalanmu. Tetapi kalau kamu menuju kepada sesuatu itu berdasarkan syahwat dan keinginanmu, maka jalan itu tidak akan pernah terbuka untukmu. Maka bapak-bapak, ini menjelang pilpres, pasti Ustaz sekarang kalau ceramah itu yang ditunggu ini, yang ditunggu itu ini. Ya ada sekarang hanya fikih sama saya itu kan, tapi yang kita itu fikih pilpres. Ya Bapak, pemilu. Saya sering bilang di mana-mana, Pak, pilpres itu masih lama, masih tanggal 14 Februari. Tapi sholat Tuhan kan sebentar lagi. Pilpres itu kan masih 14 Februari, tapi sholat tahajud nanti. Ayo, cara kita menghadapi pemilu itu, kalau Indonesia mau berubah menjadi lebih baik, itu harus dengan cara yang berbeda dengan kejadian di masa lalu. Kita hari ini, Pak, kadang-kadang memilih orang tua yang unsurnya syahwat, kebencian yang berlebihan, hanya melihat padahal kita tidak pernah mau belajar dari sejarah. Ayo saya tanya sama bapak-bapak yang dihadapi Indonesia hari ini kan bukan hal yang baru. Udah kejadian dari dulu udah begini Indonesia. Ayo, sekarang kalau saya tanya sama bapak, bensin mahal? Jawabannya mahal. Masalahnya, ayah saya ceramah tahun 80 itu dalam kasetnya bensin juga mahal. Ini program tahun 80 itu pasti ayah saya ceramah tahun 80 bensin itu mahal. Bapak kalau punya rekaman kaset Al-Mukarram Kiai Zainuddin Amsyar tahun 92, dengerin dari sekian banyak ceramah beliau, pasti dalam beberapa ceramah beliau mengatakan bensin itu berarti bensin mahal sekarang apa dari dulu? Dari dulu. Cari kerjaan susah apa gampang? Susah. Dari apa? Dari dulu. Buktinya, ayo Bapak pernah nonton kan sinetron yang paling terkenal di RCTI, Sidul Anak Sekolahan? Itu Sidul tahun 92, itu tukang insinyur, Pak. Sampai bapak bisa berdiri mati. Bener nggak? Bener nggak? Berarti cari kerjaan susahnya sekarang apa dari dulu? Sekarang apa dari dulu? Dari dulu. Pemilu curang apa jujur? Salah. Pemilu itu jujur kata yang menang. Curang kata yang kalah. Dari kapan? Dari coba zaman Orde Baru. Kata Golkar pemilu jujur. Kata P3 sama PDI pemilu curang. Kenapa? Gak usah jauh-jauh ya. Tahun 2009 Pak SBY itu menang presiden satu putaran berpasangan dengan Pak Budiono, masih ingat bapak-bapak? Tahun 2009 Pak SBY itu pemilihan presiden itu menang satu putaran. Partai Demokratnya itu naik 300% Pak. Dari partai yang tidak ada sekalipun pemilu Pak SBY jadi presiden, pemilu kedua menang mutlak. Tahun 2009 habis pemilu Pak SBY juga, alhamdulillah pemilu dengan segala kekurangannya berjalan dengan baik dan jujur. Kata siapa? Kata Pak SBY. Kata Pak Pres zaman itu, Pak JK pasangan sama Pak Wiranto kalah. Bu Mega pasangan sama Pak Prabowo kalah. Yang dua ngomong pemilu berjalan dengan curang, yang tidak mengakomodir rasa keadilan di masyarakat. Itu 2009
2019 Pak Jokowi menang periode kedua, Bu Mega tidak. Alhamdulillah pemilu dengan segala kekurangannya berjalan dengan baik, jujur dan memenuhi unsur-unsur keadilan. Kenapa? Jokowi menang, PDIP menang. Kata Pak SBY, pemilu berjalan dengan curang. Kenapa curang? Karena jagonya kalah. Jadi penyakit itu dari kapan, Pak? Penyakit itu dari kapan? Sekarang ayo kita ubah. Semua manusia itu, Pak, selama masih tahu bedanya gula Jawa sama silver queen, ya. Bapak tahu gula Jawa kan? Ini pakai pamungkas dan gantung. Bapak tahu silver queen kan? Coklat yang ada kacang melenya itu. Itu kan kalau dari jauh warnanya sama, Pak. Tapi kalau Bapak perang nih, oh gula Jawa, oh silver queen, berarti Bapak masih tahu dunia. Bapak kalau duduk di atas Avanza dengan duduk di atas Mercedes, Bapak masih bisa bedakan. Maka selamat itu namanya manusia. Manusia itu bisa berubah-ubah. Semua politisi itu kan berubah-ubah. Ayo, ini sekarang saya orangnya ngomong terbuka, Pak. Ya, Bapak senang ya undang lagi, Bapak nggak senang nggak usah diundang, terus saya undang. Ya, yang penting saya nggak ada beban sama Allah. Manusia itu gampang berubah. Hari ini yang benci Pak Prabowo itu yang mendukung Pak Prabowo. Hari ini yang benci Jokowi itu yang warnanya merah-merah semua. Ya, coba orang-orang yang sekarang memaki-maki Jokowi itu yang 5 tahun lalu itu berfatwa maha benar Jokowi dengan segala kelakuan. Enggak, saya mengajari masyarakat saya cerdas kok. Hari ini orang yang marah-marah sama Prabowo itu kan orang yang pernah berfatwa yang dampingi Prabowo itu bukan muslim. Manusia itu gampang berubah, gampang siapapun, bukan cuma Pak Prabowo yang punya. Selama dia politisi, ya selama dia ikut kampanye, jangan Bapak itu kemudian berpikir itu sederhana. Wah, yang ini ikhlas, kampanye kemana-mana, semua calon itu naik pesawat. Saya mau tanya, pesawatnya itu dibayar pakai duit apa pakai pesawat nanya? Hah? Saya mau tanya, Pak. Kampanye itu sejatinya pakai sholawat nariyah apa sholawat rupiah? Ayo terbuka sama saya pahit ngomong kayak gini. Tahun saya cuma satu, beban saya di hadapan Allah itu selesai. Bapak mau ngangkat saya itu bukan urusan saya. Urusan saya itu kalau saya mati nanti, saya tidak ada urusan dengan bikin pilpres. Kenapa, Bapak? Jangan kita itu kemudian menyederhanakan masalah yang berpikir, Pak. Kampanye kemana-mana, itu duit siapa yang dibagi-bagikan? Ayo berpikir, Bapak. Saya jadi menteri 5 tahun, cukup gak, Pak? Buat modal kampanye se-Indonesia. Saya jadi gubernur DKI 5 tahun, cukup gak sih? Apa yang saya dapatkan selama 5 tahun itu untuk modal saya kampanye? Ayo, saya jadi gubernur Jawa Tengah 10 tahun. Cukup gak sih sebetulnya untuk saya berkampanye dan mengatakan bahwa saya tidak terkait dengan siapapun? Ayo, pikirin pakai nurani. Jangan pakai kebencian dan jangan pakai kacamata seolah-olah kita itu bisa ditipu selama-lamanya. Yang kayak begini 2019 tunggu Prabowo. Wah, bisa-bisa orang Depok. Ya kan? Waktu itu kiai yang mendukung Jokowi di Depok nanti pasaran. Ya, gak diundang orang. Iya benar. Iya, itu kenyataan kok. Kenapa saya takut ngomong kayak begini? Bapak, kiai bilang mereka itu dosa, tapi kiai bilang kalian itu juga dosa. Karena ada kiai bilang kalian, kalau mau ceramah nanya dulu, ini masjid ini 01, 02, 02, 03. Masjid itu Pak 03. Masya Allah. Begitu kamu masjid 03 ceramahnya, Ganjar itu udah sudah Allah. Kenapa? Bilang kalian. Oh ini masjidnya masjid 01. Itu semuanya kata 01. Itu juga gak pernah dosa. Kita katakan semua orang itu punya kelebihan, semua orang itu punya kekurangan. Saya tidak bisa berdebat soal itu, Pak. Saya bisa berdebat ke Fakil Marfu, ya. Saya bisa berdebat ke Asbabun Nuzul. Saya bisa berdebat ke hadis Sahih, Ahmad. Itu dia urusan. Kalau menilai orang, Bapak tanya sama ahlinya. Setelah Bapak tanya sama ahlinya, Bapak puaskan diri Bapak dengan pilihan Bapak. Saya yakin yang bisa membawa Indonesia ini yang baik
itu pilihan saya pada nomor ini. Kalau itu keyakinan Bapak pilih. Tapi Bapak tidak perlu merendahkan dan memaki-maki orang lain, karena nanti itu yang mengurangi nilai ibadah Bapak di mata Allah. Berarti Bapak memilih itu bukan karena Indonesia, tapi ada kebencian Bapak kepada orang ini. Pada Bapak tidak tahu kan, boleh jadi orang yang kelihatan hari ini salah, itu bisa jadi menjadi orang yang baik di masa depan. Bukankah saya bilang benar? Itu orang yang keluar dari rumahnya mau membunuh Rasulullah, balik ke rumahnya dapat hidayah. Manusia yang ingin membunuh Nabi sekarang dimakamkan di samping makamnya Nabi. Itu mengajarkan kepada kita jangan mudah menilai orang dari zahirnya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan Allah berikan kepada orang itu di masa yang akan datang. Bukankah korun itu sesoleh-solehnya orang? Tetapi ketika kamu melihat orang soleh, jangan kamu angkat derajat dia melebihi derajat kemanusiaannya. Kita tidak pernah tahu orang yang ahli ibadah hari ini, na'udzubillah, Allah berikan kepada orang tadi su'ul khatimah. Sebagaimana ada orang yang su'ul bidayah, Allah berikan kepada hidupnya husnul khatimah. Maka pemilunya robah. Robahnya mana? Habis ini sholat Tuhan. Ini jangan sampai lebih sering nyebut nama capres daripada nama Allah. Jangan sampai lebih sering nyebut nama capres daripada bersolawat kepada Rasulullah. Sholat Tuhan. Nanti malam tahajud namain. Doa yang bersih. Doa yang bersih itu apa? Doakan Indonesia. Sujud nanti malam. Ngomong sama Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi antal a'la. Engkau yang maha tinggi, tidak ada yang sulit buat Allah. Saya hamba Abdul Dhaif Al-Fakir, minta tanggal 14 berikan kepada saya pemimpin yang sujud kepada Allah, pemimpin yang mensejahterakan bangsa ini lahir dan batin. Sampai situ. Namanya jangan disebut. Kalau namanya disebut, itu bukan doa, tim sukses. Tim sukses bagian doa. Tim sukses bagian doa. Tim sukses itu bagi-bagi awas, bagi-bagi duit. Nah ini lupa bagian doa. Loh, Bapak tahu kita lagi. Kata Imam Ghazali, kata Imam Qayyim sekali, kata Al-Haris sekali merasa, kata ulama sekali, kata Syaikhul Qadir Jilani bersama. Allah itu tidak pernah tidak menjawab doa kita, tapi Allah itu tidak selamanya menjawab permintaan kita. Orang itu tidak pernah kecewa dengan doanya, tapi Allah itu sering kecewa dengan ambisi dan keinginan. Doa itu cakep, ayo. Ada doa yang jelek kan? Doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Cakep kan? Ya Allah, berikan kepada saya yang baik-baik di dunia. Doanya cakep kan? Yang tidak cakep tafsir di hati kamu. Fid dunya hasanah, apartemen di Margonda. Sejak kapan hasanah itu sama dengan apartemen? Benar nggak? Jadi ada kadang-kadang sesuatu yang kita inginkan kelihatan bagus. Itu terus kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada ibu-ibu di Depok, suaminya tiap hari duitnya pulang cuma 200.000 aja. Mana minyak mahal, kebutuhan mahal, doa. Ya Allah, suami saya rezekinya jangan 100.000 sehari. Ya Allah, saya mohon ya Allah 100 juta sehari. Amin enggak Bu? Yakin? Amin Ibu. 100.000 sehari, sebulan 3 juta. Sekarang 100 juta sehari, sebulan 3 miliar. Mohon maaf Bu, suami-suami akhir zaman dengan turunnya Dajjal. Ini yang ada di depan saya termasuk saya. Suami-suami ini Bu dengan casing iPhone Samsung sekarang ini mohon maaf Bu. Kalau sebulan pegang 3 juta, saya jamin cinta mati sama ibu. Tapi kalau pegang 3 miliar, saya yakin yang dipikirin itu bukan nyumbang masjid jam-jam muda. Ini kalau bapak-bapak dia habis sholat subuh, ya dikasih makan, lu mulai sekarang sebulan 3 miliar, nggak mikirin umroh. Pikiran yang pertama pasti kawin. Saya nggak nuduh, yakin kalau nuduh dosa, yakin. Ini casing setia ibu. Jadi karena
nggak bisa Pak. Orang kawin itu harus izin. Bu, kalau duitnya banyak, laki-laki itu madzhabnya bukan izin Bu. Kata laki-laki, meminta maaf itu lebih mudah daripada meminta izin. Duitnya miliaran, saya yakin yang Ustaz-Ustaz sama. Dia kata hafal Quran ada habis, pegang duit 5 miliar sebulan, kagak kepikiran bikin pesantren, nggak kepikiran gua kawin lagi dulu, bener nggak Bu? Bu, kira-kira kalau doanya 3 miliar, suaminya kawin lagi, doanya diterusin apa di apartemen? Kalau diterusin kawin 3 Bu, ya kan? Ibu terusin gua kawin 4, ibu terusin yang 3 dicerai lagi Bu, kawin lagi sekarang. Lihat. Kita ini nggak pernah salah dalam doa, tapi kita salah dalam sahabat. Saya itu di antara anaknya Pak Yusuf, dia nggak mau ngaji itu saya, yang nggak mau jadi kiai itu saya, yang bukan hanya Pak Yusuf, yang nggak mau jadi kiai itu saya. Saya daftar dulu ke SMP, ayah saya nggak tahu. Saya cita-cita saya itu jadi pilot Pak. Waktu itu mereka jadi pilot, uang mana-mana, saya pikir jadi kiai capek doang. Ngomong sama pemain keringetan lihat bapak saya jadi apaan kayak gitu, saya mau bilang udah daftar sekolah pakai nama dimasukin saya ke pesantren dia ngaji, akhirnya jadi kayak sekarang saya baru bahwa ayah saya itu menyayangi saya punya teman yang dulu pengen jadi pilot dan beneran jadi pilot di perusahaan Singapura di Singapura. Waktu COVID kemarin itu asal dia panggil saya mau beli roti sudah kapan berjualan roti? Mau parkir ini nggak ada kerjaan. Kalau pilot Indonesia masih enak bisa terbang ke Papua, Singapura. Saya terbang ke semua negara kunci pintunya nganggur saya. Udah 4 bulan stres juga tadi. Akhirnya jualan roti. Saya bersyukur alhamdulillah saya tetap jadi ustaz. Pengajian offline nggak ada, jamaah kita online. Salaman tempel kagak ada, transfer masih ada. Alhamdulillah. Selesai COVID, selesai kan tahun 2022. Saya ketemu lagi sama saya di bandara. Lama nggak ketemu, ada 2 tahun lebih nggak ketemu. Karena ketemu saya diajak mampir di kafe makan di Starbucks. Starbucks itu dulu masih halal Pak, karena belum ada Israel. Waktu itu Starbucks masih baik-baik Pak, jadi halal. Jadi Bapak kan kalau ada foto saya di Starbucks, oh ini gimana sih? Itu Starbucks dulu Pak, belum ada Israel. Ngopi, makan, ngopi, masih apa Pak? Selesai bayar kan? Dia yang bayarin Pak, dompetnya dia mau bayar. Saya ambil Pak, karena teman dekat kan. Saya lihat loh. Nanti ke luar negeri ini terbang bawa ATM kok banyak banget bawa duit juga banyak dolarnya itu. Nanti kalau terbang boleh ya bawa. Saya nanti mau terbang dari Singapura ke London itu di London saya cuma dibiayai hotelnya saja sama sarapan. Saya makan siang, saya makan malam, saya mau lihat ini dalam kota London ya saya bayar sendiri. Makanya saya mau berangkat kemana bawa duit. Terus nanti kalau pulang ya kurang duit saya. Saya merasa alhamdulillah saya jadi kiai. Saya Pak kalau mau terbang itu nggak pernah bohong. Dan nanti kalau pulang dari terbang, saya bawa uang. Dan saya pikir iya enakan dia. Saya mau terbang itu nggak pernah Pak mikirin tiket. Karena mikirin panitia. Kalau saya disuruh mikirin tiket saya juga ya saya jadi panitia kan gitu. Jadi enak betul, itu namanya apa itu? Takdir. Jadi karena saya berpikir, iya ya, apa yang kita kehendaki di masa lalu itu belum tentu, itu menjadi kebaikan di masa sekarang. Bapak dan saya orang soleh, kenapa kan sini kiai? Coba saya jadi presiden, saya belum tentu lebih baik dari presiden sekarang. Salah, saya lebih serakah. Saya jadi kiai jujur, apa yang mau saya korupsi? Ya kan, kalau gua minta lembar 2, saya jemaah lembar itu berapa? 1, gua 2 ya kan, Ustaz, kan begitu paling berkali apa yang bisa ngajak, apa yang mau saya korupsi? Tapi kalau saya jadi menteri kayak Pak Eko gitu, pegang BUMN dengan aset ribuan triliun, belum tentu Muhammad Faiz yang kelihatan benar di masjid itu
bisa lebih soleh dan lebih bagus dari Pak RT itu. Saya bisa soleh karena godaan saya tidak sehebat mereka. Mereka yang ketangkep KPK itu boleh jadi karena godaan mereka. Kan makanya dalam ini saya mau ini bukan mau paus ya, mau curhat supaya pemilu kita itu nanti kita itu bersih. Kita itu kalau melihat orang jelek itu kata Nabi tidak boleh. Kalau ada orang tangkap KPK, kemudian kita rendahkan martabatnya karena kebencian dan hawa nafsu, jangan. Khawatir nanti kata Nabi, kamu tidak akan mati kecuali kamu akan menemui cobaan yang sama dengan orang itu. Nih, kita kadang-kadang juga itu pagi, apa benar, makin tambah sholat. Yang ngomong itu belum punya anak, benar nggak? Entar punya anak, hati-hati, dicoba. Ada yang saya, Ustaz, sering ngomongin Ustaz kamu tena bikin kawin lagi. Ustaz kamu tena bikin kawin janda sholat. Ngomong terus di teman. Akhirnya dia sendiri yang kawin lagi. Dan dia cakep Pak, cerita itu yang dia ngomongin kawin lagi itu di bawah istri mudanya itu lebih muda daripada istri yang pertama. Di bawah istri keduanya lebih cakep dari istri pertama. Yang teman saya suka ngomongin orang, istri barunya di bawah udah lebih tua, casingnya masih Nokia 3310. Bagaimana Pak? Saya bilang, oke gak salah, udah takdir. Makanya jangan suka ngomongin orang, jangan suka menghina dan merendahkan orang. Kalau amar ma'ruf harus nahi mungkar, nggak boleh amar ma'ruf nyambi mungkar. Ada nggak amar ma'ruf nyambi mungkar? Ada. Saya nemu Ustaz, ya kan, kelakuannya nggak bener. Bersyukur, alhamdulillah. Ada tema buat khutbah Jumat ini yang akan datang. Ayuhan nas, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Tahu di kampung kita ada Ustaz. Kalau sudah kayak gitu hati-hati. Makanya Bapak-bapak, nanti kita sujud kepada Allah, doakan Indonesia, doakan pemimpin pentingnya, bukan doain Jokowi, doain Presiden Indonesia. Jokowi itu kebetulan Presiden Indonesia. Kalau Presiden soleh, Bapak doain saya, paling cakep sedikit, paling cakep sekeluarga saya. Tapi kalau Bapak doain Presiden, Presiden dapat hidayah, nggak bisa. Ayo, coba Bapak mengajak sekarang Pak Allah, Presiden Indonesia Faisal. Kalau Bapak kan amin, pokoknya diterima kedua. Nggak tahu gimana KPU membatalkan 01, 02, 03. Yang kedua cuma nama 04 namanya Muhammad Faiz. Yang cawapres menyusul menunggu instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bangsa Indonesia sepakat, sepakat semua sepakat deh. Pokoknya setuju dari Presiden. Bapak doain saya bertaufik hidayah. Saya jadi Presiden. Malam pertama setelah pelantikan, saya akan datang ke Kepres. Kepres saya yang pertama, semua pejabat negara, sipil atau militer, dari Presiden sampai RT, malam Jumat nggak baca maulid, THR hilang. Kira-kira masjid penuh? Kira-kira masjid penuh? Masjid penuh itu karena bagusnya kita itu apa bagusnya Presiden? Bagusnya Presiden. Keputusan yang kedua saya tanda-tangan, semua pegawai negeri yang khutbah Jumat pertama masih di luar masjid, kalinya saya hambat. Kira-kira gimana rapinya pakai ayat atau pakai kekuasaan? Maka doain, jangan doain yang enggak. Coba doain itu wali kota Depok, supaya Depok gimana caranya nggak macet, ada jalan-jalannya kan begitu kan? Ini kalau Depok, masya Allah, saya udah keluar dari itu, dari tol yang baru itu. Mau lewat Ketapang Bingung itu, masya Allah, tetap kalau dia bermanawi, itu kalau hari Sabtu sama hari Ahad, nggak baca Yasin Fadilah semalam 7 tahun katanya. Macetnya innalillah, ini gimana? Depok ini gimana? Kok istiqomah macet itu? Kalau ada Sabtu Minggu itu di dalam kota Raya Solo itu kan, yang punya para masjid 2 Mas, itu saya itikaf di situ. Itikaf di Depok.
bagaimana soalnya pemimpin, maka mulai nanti ini kita dengar soal pemimpin sesuai kata Nabi yang sujud kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang menyayangi rakyatnya, yang mengasihi rakyatnya. Itu Bapak doakan Indonesia makmur. Namanya jangan disebut. Kalau disebut namanya, nanti niatnya beda. Kalau rumah yang begini, karena kau ini bisa menterinya, Pak. Baik masalah. Kalau sudah kayak gitu, Pak, kita kembali kepada peristiwa besar di bulan Rajab. Ini bukan karena ambisi saya, tapi karena pengabdian saya kepada Allah. Allah perintahkan kepada saya untuk memilih orang yang baik, maka saya akan memilih orang yang baik dalam pandangan saya. Tetapi saya tidak pernah menghina kepada orang yang baik dalam pandangan orang lain, karena baik dan buruk itu boleh jadi di mata setiap orang berbeda. Tidak, mudah-mudahan Allah jadikan jam'an hadza jam'an ma'huma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maksuma. Di majlis yang baik ini, kegiatan seperti ini mudah-mudahan menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan menjadikan jam'an hadza jam'an ma'huma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maksuma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.